Masih ingat kan? Halo, halo, halo. Masih ingatkah tentang gelombang bunyi? Gelombang masih ingat? Ya. Kalau kemarin kita bahas yang namanya gelombang bunyi, gelombangnya sudah selesai. Ya. Gelombang bunyi. Masih ingat apa itu gelombang bunyi? Apa? Ya. Apa gelombang bunyi? Gelombang seruan. Marah, Pak. Pengertiannya gelombang bunyi adalah itu adalah gelombang. Dan dia gelombang bunyi adalah gelombang yang apa? Yang namanya yang dalam gampangnya lagi adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik yang masih butuh yang namanya rambat, ya, medium rambat. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Butterfly ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama ada sedotan dalam beras. Hasil diskusi kami adalah mengapa ini bisa terjadi karena beberapa cahaya saat berhelium. Sifat cahayanya adalah refraksi. Yang kedua bentuk sabun. Hasil diskusi kami karena adanya perpaduan cahaya di lapisan gelembung, sedangkan sifat cahayanya adalah interferensi. Dan yang ketiga, cahaya adalah jendela. Sinar karena cahaya dapat menembus celah sempit dan sifatnya adalah refraksi. Yang keempat, kata beliau dapat dijadikan dari beberapa penjangkauan yang luas dari karena cahaya yang mengenai permukaan akan membentur. Sifat cahayanya kemandulan refleksi. Yang kelima, kaca anti-silau. Kacamata yang mampu meredam kilauan cahaya di permukaan jalan dikarenakan penyerapan sebagian antar cahaya. Sifat cahaya polarisasi pada cahaya. Pertanyaannya pertama, jika sebuah ruangan benar-benar gelap tanpa sumber cahaya sedikit pun, apakah kita masih bisa melihat warna-warni pada gelembung sabun? Tidak bisa, karena tidak ada perpaduan cahaya yang dari luar yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Jadinya ruangan tersebut gelap, tidak dapat melihat apapun. Kedua, sebutkan satu contoh pemanfaatan cahaya dalam teknologi yang sering kamu gunakan di rumah. Lampu. Kesimpulannya adalah cahaya adalah hal yang sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mungkin begitu saja presentasi dari Kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya dari kesimpulan diskusi tadi, dari yang beberapa fenomena yang kita amati, jadi intinya itu adalah termasuk dalam gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya yang tadi itu punya sifat-sifat yang sudah kalian amati tadi, seperti di pemandulan, ada kaca spion itu kan pakai pemandulan kan sebenarnya. Ya, dari yang awalnya benda yang ada di belakang dilihatkan ke depan, tapi dibantulkan ke mata kita bahwa di belakang ada benda, ada spion. Ya, coba ada kacanya, maka otomatis tidak akan bisa dibantulkan. Misalkan kacanya pecah, tidak ada, tinggal lalunya saja. Apakah nanti akan dibantulkan dari itu? Tidak ada. Maka itu adalah yang bahasanya adalah pemantulan cahayanya. Benda yang ada dibantulkan ke mata kita, karena benda itu ada di situ. Sifat yang lain seperti tadi, polarisasi dari gelembung yang tadi itu adalah contoh dari polarisasi. Kenapa? Dari yang awalnya satu warna putih, ketika sudah ada gelembung maka akan terbentuk yang namanya polarisasi, penyebaran yang banyak. Karena kita melihatnya adalah warnanya banyak. Ketika satu gelembung warnanya bisa banyak. Nah, membentuk warna pelangi. Ya, membentuk warna pelangi, ya, pelanginya.
itu adalah sifat-sifat yang lainnya, seperti yang lainnya juga ada. Ya, polarisasi, ada referensi, refraksi, pembiasan dan yang lain. Itu termasuk dalam gelombang cahaya. Kesimpulannya itu, jadi setiap yang ada di kita maupun yang kita lihat itu punya beberapa sifat yang bisa. Contohnya gampangnya juga ya kayak mandulan. Ketika kita berkaca, contohnya ketika kaca kita baca itu ada mandulan yang diberikan. Ya, itu kuncinya dari semuanya yang kita pelajari hari ini. Kita harus tahu sifatnya. Jadi kita tidak boleh ketika kita melihat di cermin, oh ini polarisasi, ya keliru nanti makanya. Makanya dari itu ketika kita ke cermin itu masuk sifat cahaya yang namanya pemantulan dan seterusnya contoh yang lainnya. Sudah itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pertanyaannya disambung di minggu depan. Saya akhiri. Selamat